Halo, jumpa lagi bersama Tube Creator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya dan tips-tips dan trik membuat thumbnail dan judul pada video atau konten teman-teman semuanya. Mari kita simak videonya bagaimana caranya membuat thumbnail dan tips yang paling menarik, bisa mendatangkan penonton lebih banyak dan mendatangkan subscriber dan jam tayang bagi para YouTuber pemula. Oke, di sini kita akan menjelaskan dan memberikan informasi yang mana informasi ini datangnya dari tim YouTube. Jadi di sini kita bisa melihat informasi ini bahwasanya thumbnail dan judul tersebut ada tipsnya supaya lebih menarik bagi pemirsa kita semuanya. Oke, yang baru bergabung pada Tube Creator ini silahkan klik like, subscribe-nya, dan jangan lupa diaktifkan tanda loncengnya supaya mendapatkan notifikasi yang bermanfaat seputar YouTube. Pada channel ini akan menerangkan dan memberikan informasi yang menarik seputar YouTuber. Jadi para YouTuber pemula ini sangat cocok menonton video ini dan juga sangat merekomendasi untuk menonton channel Tube Creator ini. Oke, terima kasih yang telah melakukan like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Kalau sekiranya bermanfaat, silakan dibagikan kepada teman-teman lainnya. Yang telah melakukan subscribe dan like-nya tidak akan mengurangi data dan kuota teman-teman semua, tapi akan mendatangkan pahala bagi teman-teman karena sudah membantu berpartisipasi atas pengembangan channel ini. Oke, kita langsung saja kita lihat di sini bagaimana cara mendesain thumbnail. Inilah tips-tipsnya ada di sini dan bagaimana cara membuat judul yang baik tersebut. Oke, di sini bisa kita lihat ini merupakan informasi dari YouTube. Di sini tips thumbnail dan judul. Jadi tips thumbnail dan judul ada di sini. Mari kita lihat bagaimana penonton dapat mengetahui isi video. Nah, biasanya penonton akan melihat thumbnail dan judul terlebih dahulu. Apabila thumbnail tersebut menarik dan judulnya menarik, maka video akan berkunjung ke konten teman-teman semuanya. Info ini memberi gambaran sekilas tentang konten video. Di thumbnail dan judul tersebut akan memberikan gambaran sekilas tentang video yang kita upload dan membantu para penonton untuk memutuskan apakah ingin menonton atau tidak. Jadi thumbnail ini sangat berpengaruh kepada video atau konten-konten yang teman-teman semua upload pada YouTube. Jadi pemirsa teman-teman semua akan tertarik untuk menontonnya. Fakta menarik yaitu 90% video berperforma terbaik memiliki thumbnail custom. Jadi 90% video berperforma terbaik memiliki thumbnail custom. Tonton video karena ini mungkin ada suatu yang disiapkan oleh YouTube. Kalau teman-teman ingin menontonnya bisa ditonton pada kreator video Karina ini. Nah, silakan cari saja di YouTube. Nah, jadi di sini juga dijelaskan bagaimana mendesain thumbnail yang tampil beda. Di sini seperti judulnya, thumbnail tampil beda. Nah, jadi bagaimana caranya membuat atau mendesain thumbnail yang tampil beda. Itu terdiri di beberapa poin, itu siapa target penonton kita. Nah, jadi target penonton kita harus kita ketahui.
konten yang menargetkan subscriber dapat menyoroti fitur populer, layaknya sahabat Anda. Konten yang menargetkan penonton kasual dapat berfokus pada tindakan dan emosi yang lebih relevan secara universal, seperti wajah yang terkejut. Jadi itu akan menarik daripada penonton, emosi, dan cara-cara kita untuk melampiaskan atau membuatkan thumbnail pada video kita. Jadi katakan seperti wajah terkejut. Jadi itu merupakan rangsangan pada pemirsa teman-teman semua apabila membuat thumbnail menarik dan seperti wajah terkejut tersebut. Setelah itu dapat menerapkan aturan sepertiga. Jadi aturan sepertiga ini seperti membuat gambar yang menarik, kemudian tempatkan gambar dengan teks, deskripsi, dan branding. Jika teman-teman semua menambahkan teks, pastikan untuk menggunakan font yang mudah dibaca. Jadi aturan sepertiga ini, bagaimana aturan sepertiga? Nah, di sini ada informasi aturan sepertiganya. Nah, seperti contoh ini, sebuah foto tanpa dan dengan aturan sepertiga. Seperti kita lihat aturan sepertiga ini ada garis-garis sepertiga. Ini bagian sepertiga, seperti itu. Ini aturan sepertiga. Mari kita baca aturan sepertiganya bagaimana. Di sini dijelaskan, dalam dunia fotografi, rule of third atau aturan sepertiga adalah petunjuk bagaimana caranya memposisikan objek di sepertiga bagian dalam foto agar lebih enak dilihat. Jadi foto tersebut kita bagi tiga. Ibaratnya kita garis-garis seperti gambar tadi. Yang mana teknik ini juga termasuk dalam memkomposisikan objek ke dalam satu bingkai dengan posisi yang tepat mengikuti acuan aturan sepertiga itu. Aturan ini mungkin lebih tepat disebut sebagai panduan, sebab tidak selamanya penempatan objek di sepertiga bagian foto itu nikmat untuk dilihat, tergantung dari objek dan hasil foto yang dihasilkan oleh fotografernya. Jadi ini juga akan mempengaruhi dari hasil foto dari fotografernya. Artinya juga akan berpengaruh keadaan foto kita yang ditampilkan. Pada aturan sepertiga, bidang foto dibagi menjadi 3 bagian sama besar, bagian secara vertikal maupun horizontal, sehingga foto memiliki 9 area yang sama besar. Dengan demikian, foto memiliki pertemuan 4 titik. 4 titik pertemuan tersebut bisa disebut sebagai 4 titik mata. Dalam aturan sepertiga, jika fotografer menempatkan bagian paling menarik dari sebuah foto di salah satu titik tersebut, maka secara keseluruhan foto akan menjadi lebih seimbang dengan hasil yang lebih bagus. Jadi seperti ini aturan sepertiganya. Kita tarik garis horizontal dibagi 3 pada sebuah gambar kita atau thumbnail kita. Setelah itu garis vertikal juga kita tarik pada gambar untuk membuat thumbnail kita. Jadi seperti itu tips membuat aturan sepertiga pada pembuatan channel. Mari kita lanjutkan, kita kembali lagi. Setelah itu, teknik mendesain yang tampil beda tersebut adalah hindari desain yang terlalu rumit. Jadi kita tidak usah membuat desain-desain yang terlalu rumit, sehingga hal tersebut akan membuat kacau, akan pusing penonton nanti untuk melihat thumbnail kita, jadinya tidak tertarik. Penggunaan warna dan komposisi yang dinamis dapat membantu menarik perhatian.
Jadi warna tersebut juga akan berpengaruh pada perhatian untuk pemirsa teman-teman semuanya. Tetapi penggunaan yang berlebihan dapat membuat desain terlihat kurang bagus. Jadi warna itu secukupnya dan sederhana sehingga menarik dan memikat mata penonton untuk mengklik video kita. Setelah itu, thumbnail ditampilkan secara berbeda di berbagai perangkat. Jadi pastikan ukuran gambar thumbnail sebesar mungkin. Jadi diusahakan gambar thumbnail tersebut sebesar mungkin. Karena di sini dikatakan thumbnail ditampilkan secara berbeda di berbagai perangkat. Jadi pastikan ukuran gambar thumbnail agar sebesar mungkin. Jadi kalau besar akan mudah dilihat oleh pemirsa kita semua, karena perangkatnya untuk pemirsa tersebut tidak sama. Ada menonton dengan Android, mungkin Androidnya kecil. Ada juga yang menonton pakai komputer dan tablet dan sebagainya. Jadi apabila menonton dengan Android itu, kalau thumbnail kita tidak besar, maka tidak tertarik para pemirsa atau penonton pada thumbnail kita. Setelah itu, setiap penonton memiliki selera yang berbeda dan gaya thumbnail dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, gunakan gaya thumbnail sesuai dengan tren komunitas untuk kategori video pada video teman-teman semua. Sebaiknya lakukan eksperimen dengan memperbarui thumbnail lama untuk meningkatkan daya tarik video bagi penonton baru. Nah, jadi di sini juga triknya, setiap penonton memiliki selera yang berbeda dan juga gaya thumbnail dapat berubah seiring waktu. Digunakan thumbnail sesuai dengan tren komunitas. Untuk video kita semua, sebaiknya lakukan eksperimen dengan memperbarui thumbnail. Kita perbarui thumbnail lama kita perbarui dan kita tukar supaya thumbnail tersebut lebih menarik daripada penonton kita. Setelah itu kita masuk pada cara penulisan judul. Cara penulisan judul di sini ada beberapa poin trik dalam membuat judul video kita. Teman-teman bisa berpedoman di sini. Pertama-tama berikan penjelasan yang akurat. Nah, itu pembuatan judul. Pastikan judul mewakili video dengan akurat. Nah, jadi judul tersebut apabila orang atau pemirsa membaca judul, maka pemirsa tersebut tertarik untuk menonton video kita. Jadi berikan penjelasan yang akurat. Pastikan judul mewakili video dengan akurat. Kalau tidak, penonton mungkin berhenti menonton dan hal ini dapat mempengaruhi visibilitas video teman-teman semuanya. Setelah itu berikan deskripsi ringkas. Deskripsi ringkas untuk menentukan isi daripada video tersebut dan pembukaan atau kepala atau cover daripada video kita buka sedikit untuk supaya penonton mungkin hanya melihat sebagian dari judul tersebut, maka di deskripsi bisa kita terangkan isi video kita. Oleh karena itu, usahakan agar judulnya tetap singkat serta gunakan kata kunci di awal. Tempatkan nomor episode dan branding di akhir. Misalnya, yang dimaksud di sini adalah usahakan agar judulnya tetap singkat serta gunakan kata kunci di awal. Jadi judul tersebut tidak boleh terlalu panjang, akhirnya kata kuncinya terletak di belakang judul. Jadi maksudnya di sini kata kuncinya misalnya judulnya cara membuat seperti ini, misalnya cara menambah jumlah subscriber. Jadi cara menambah subscriber dan bagaimana cara menambahkannya. Nah, jadi
topiknya kita letakkan kata kuncinya di awal, subscriber. Jadi subscriber dulu, subscriber dan cara penambahan subscriber. Itu yang perlu diperhatikan. Kecuali bagi teman-teman semua yang sudah senior, sudah berpengalaman di YouTube, sudah mungkin puluhan ribu subscribernya, atau sudah lama monetisasi, sudah banyak pelanggannya, mungkin judul tidak akan berpengaruh pada hal tersebut. Tetapi sebaiknya kalau dibuat sesuai dengan kata kunci akan lebih menarik. Setelah itu batasi penggunaan semua huruf besar dan emoji. Jadi judul tersebut diusahakan tidak memakai huruf besar semuanya, dan juga tidak memakai emoji atau lambang-lambang yang kita selipkan pada halaman judulnya. Setelah itu gunakan keduanya dengan hati-hati untuk menekan emosi dan elemen khusus dalam video. Misalnya, anak kami membangun robot. Di sini anak huruf besar, kami membangun robot. Di sini ada emoji. Itu pada tim YouTube tidak menyarankan hal yang seperti ini. Jadi gunakanlah, jangan menggunakan semuanya huruf besar pada judul, dan jangan melakukan atau menempatkan emoji pada bagian judul. Jadi di sini how to overcome shyness. Judul yang dapat ditelusuri dengan uraian jelas tentang isi video sehingga Anda dapat dengan mudah menjangkau penonton yang menelusuri konten serupa. Jadi jenis judul video teman-teman semuanya dapat menarik perhatian penonton dengan judul yang dapat ditelusuri dengan uraian jelas tentang isi video sehingga teman-teman semua dapat dengan mudah menjangkau penonton yang menelusuri konten serupa. Jadi konten serupa bisa direkomendasikan oleh YouTube kepada penonton yang telah menonton channel-channel lainnya. Setelah itu judul menarik yang memicu rasa ingin tahu dan menikmati, yang memikat penonton yang mungkin tidak mencari konten dengan topik tertentu. Jadi judulnya menarik, jadi yang memicu rasa ingin tahu dan memikat penonton yang mungkin tidak mencari konten dengan topik tertentu. Jadi karena melihat judul, maka pemirsa atau penonton menarik untuk menonton video teman-teman semuanya. Jadi caranya mempelajari data secara mendalam. Untuk inspirasi, Anda dapat menggunakan analisis riset di YouTube Analytics untuk mempelajari apa yang ditelusuri oleh penonton teman-teman di YouTube. Teman-teman juga bisa mendapatkan ide thumbnail dan judul menggunakan tab penonton dan YouTube Analytics. Pada tab penonton tersebut bisa kita ketik judul video, belum beberapa kata kita mengetiknya, semua judul akan muncul. Jadi pilih yang sesuai atau yang cocok dengan judul yang teman-teman gunakan pada videonya. Jadi Anda juga bisa mendapatkan ide thumbnail dan judul menggunakan tab penonton di YouTube Analytics untuk memeriksa video lain yang ditonton penonton teman-teman semua. Jadi di sini bisa kita lihat. Ukur efektivitas thumbnail dan judul untuk berbagai penonton menggunakan metrik di analisis. Jadi kita bisa melihat di metrik analisis apakah thumbnail dan judul itu menarik atau efektif atau tidaknya untuk penonton. Bisa kita cek pada metrik analisis. Untuk penonton umum, lihat rasio klik tayang. Rasio klik tayang ini disebut juga dengan CTR. Di bagian beranda dan disarankan dalam 24 jam setelah publikasi. Jadi untuk penonton umum, lihat rasio klik tayang
atau CTR di bagian beranda dan disarankan dalam 24 jam pertama setelah publikasi. Periksa angka-angka tersebut pada video yang memiliki tayangan atau IMP di atas rata-rata. Bagian beranda dan disarankan di atas rata-rata. Bagian beranda dan disarankan adalah tempat penonton sering menemukan video dan channel baru. Jadi bagian beranda dan disarankan adalah tempat penonton sering menemukan video dan channel baru. Jadi yang seterusnya untuk subscriber, lihat rasio klik tayang CTR di feed subscription dalam 24 jam pertama setelah publikasi. Jadi untuk subscribernya, lihat rasio klik tayang atau CTR di feed subscription dalam 24 jam pertama setelah publikasi. Meskipun subscriber teman-teman mungkin melihat video teman-teman dari tempat lain di YouTube, susah sebutnya ya, feed subscription mewakili penggemar dengan interaksi paling banyak. Nah, ini sudah patah-patah lidahnya. Nah, jadi untuk subscriber, lihat rasio klik tayang CTR di feed subscription dalam 24 jam pertama setelah publikasi. Meskipun subscriber teman-teman semua mungkin melihat video teman-teman dari tempat lain di YouTube, feed subscription mewakili penggemar dengan interaksi paling banyak. Hal tersebut juga bisa mempengaruhinya. Jadi saran dari pihak YouTube, di sini ada sarannya, tinjau thumbnail Anda untuk melihat apakah performanya sudah maksimal bagi video. Selain itu, pastikan Anda mematuhi kebijakan thumbnail kami. Nah, di sini tinjau thumbnail teman-teman semuanya untuk melihat apakah performanya sudah maksimal bagi videonya. Selain itu, pastikan teman-teman semua mematuhi kebijakan thumbnail YouTube. Apa kebijakan thumbnailnya? Mungkin kebijakan thumbnail ini bagi banyak YouTuber tidak mengetahui dan sering mengabaikannya. Betulnya ini perlu kita perhatikan. Mari kita lihat apa kebijakan thumbnail tersebut. Nah, di sini lihat kebijakan thumbnail. Thumbnail dan gambar lain yang melanggar pedoman komunitas tidak diizinkan di YouTube. Gambar mencakup banner, avatar, postingan komunitas, dan fitur YouTube lainnya yang memiliki gambar. Nah, jadi di sini thumbnailnya tidak bisa kita lakukan apabila melanggar pada pedoman komunitas YouTube. Gambar juga mencakup banner, avatar, dan postingan komunitas lainnya. Maka hal tersebut fitur YouTube lainnya yang memiliki gambar, hal tersebut tidak dibenarkan. Jika Anda menemukan thumbnail atau gambar lain yang melanggar kebijakan ini, harap laporkan. Nah, jadi kita kalau menemukan pelanggaran thumbnail, maka bisa melaporkan hal tersebut ke pihak YouTube. Jika menemukan beberapa video atau komentar yang ingin dilaporkan, Anda dapat melaporkan channel tersebut. Nah, jadi bisa kita melaporkan channel orang lain apabila melakukan pelanggaran pada videonya. Arti kebijakan peraturan thumbnail ini bagi kita adalah jangan memposting thumbnail atau gambar lain di YouTube jika menampilkan gambar pornografi. Itu tidak boleh pada thumbnail, itu jelas-jelas dilarang. Tindakan seksual, penggunaan mainan seks, fetishisme, atau gambar untuk kepuasan seksual lainnya. Ini juga berhubungan dengan kasus pornografi. Ini juga tidak boleh. Dan juga ketelanjangan, termasuk alat kelamin.
Setelah itu gambar yang menunjukkan eksploitasi seksual yang tidak diinginkan. Jadi gambar yang menunjukkan eksploitasi seksual juga tidak dibolehkan. Gambar kekerasan yang ditujukan untuk membuat penonton merasa terkejut atau jijik. Jadi gambar kekerasan juga tidak boleh kita lakukan pada pembuatan thumbnail kita. Itu akan melanggar pedoman komunitas YouTube. Setelah itu gambar vulgar atau mengganggu yang menampilkan darah atau adegan berdarah. Jadi gambar vulgar tidak bisa, atau bisa juga hal yang mengganggu yang menampilkan darah atau adegan berdarah, itu tidak dibolehkan oleh pihak YouTube. Setelah itu kata-kata atau vulgar atau cabul. Jadi kata-kata vulgar atau cabul itu juga tidak boleh. Setelah itu thumbnail yang menyesatkan penonton sehingga berpikir mereka akan melihat sesuatu yang tidak ada dalam video. Jadi thumbnail tersebut thumbnail rekayasa, jadi tidak cocok dengan yang diterangkan pada videonya. Jadi penonton berpikir mereka akan melihat sesuatu yang tidak ada dalam videonya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi bagaimana kalau kita melanggar thumbnail? Jadi kalau teman-teman semuanya jadi pelanggaran pada channel, maka terjadi adalah yang terjadi saat thumbnail melanggar kebijakan YouTube. Jika thumbnail Anda berisi pornografi, kami atau pihak YouTube dapat menghentikan channel teman-teman. Jika thumbnail teman-teman semua melanggar kebijakan lain, maka pihak YouTube akan menghapus thumbnail tersebut dan dapat mengeluarkan teguran terhadap akun teman-teman semuanya apabila melakukan hal tersebut. Jika ini adalah pertama kalinya teman-teman semua posting konten yang melanggar pedoman komunitas kami atau komunitas YouTube, channel akan mendapatkan peringatan tanpa penalti. Jika ini bukan pertama kalinya, channel bisa mendapatkan teguran. Jika teman-teman semua mendapatkan 3 teguran dalam 90 hari atau channel teman-teman semua dimaksud untuk memposting konten yang melanggar, channel teman-teman akan dihentikan. Pelajari sistem teguran pihak YouTube lebih lanjut. Jadi pihak YouTube dapat menghentikan channel atau akun jika terjadi pelanggaran berulang terhadap pedoman komunitas atau persyaratan layanan. Jadi pihak YouTube juga dapat menghentikan channel atau akun teman-teman semua jika terjadi satu kasus penyalahgunaan bertaraf berat. Jadi apabila terdapat salah satu penyalahgunaan yang berat atau jika channel dibuat khusus untuk melanggar kebijakan, maka teman-teman semua dapat mempelajari lebih lanjut penghentian channel atau akunnya. Oke, kita kembali lagi pada topik kita. Setelah itu, saran dari YouTube adalah ambil foto saat mengambil gambar sehingga Anda memiliki beberapa opsi untuk thumbnail ketika mengupload video. Jadi ambil foto saat pengambilan gambar sehingga teman-teman semua memiliki beberapa opsi untuk thumbnail sehingga ketika mengupload video. Nah, jadi kita bisa mengambil gambar, artinya bisa kita saat pemutaran video bisa kita screenshot gambar tersebut untuk beberapa macam sehingga kita dapat menentukan pilihan mana yang nantinya kita pilih. Setelah itu pertimbangkan target penonton video teman-teman semua dan tempat mereka menemukan untuk menentukan antara judul dan dapat ditelusuri atau yang menarik. Pertimbangkan target penonton video Anda dan tempat mereka menemukannya untuk menentukan antara judul yang dapat ditelusuri atau yang menarik. Setelah posting video, jangan lakukan untuk melihat metriknya di YouTube Analytics. Gunakan memahami performa thumbnail dan judul video teman-teman semuanya. Jadi setelah kita posting video, apa yang kita lakukan?
biasanya kita akan melihat metriknya. Kita melihat metriknya dan melihat berapa orang menonton, berapa orang yang melakukan like dan subscribe-nya. Nah, di sini juga dikatakan setelah posting video jangan lupa untuk melihat metriknya di YouTube Analytics. Gunanya adalah untuk memahami performa thumbnail dan judul teman-teman semuanya. Lihat bagaimana respon penonton, apakah banyak pengunjungnya. Kalau banyak pengunjungnya berarti tertarik pada judul atau thumbnailnya. Jadi begitu pentingnya thumbnail dan judul tersebut yang kita buat pada saat uploadan video. Itu merupakan hal yang pertama kali yang membuat menarik pada penonton. Jadi melihat thumbnail saja para penggemar atau penonton akan tertarik untuk melihat atau berkunjung ke video teman-teman semuanya. Demikianlah tips dari tim YouTube cara membuat thumbnail dan judul. Jadi demikian teori dari tim YouTube. Semoga bermanfaat terutama bagi YouTuber pemula. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman untuk perkembangan channel teman-teman semuanya ke depan. Ini adalah informasi dari YouTube, bukan karangan dari saya sendiri, tapi ini adalah informasi akurat. Silakan teman-teman semua putar video ini dan sambil berbaring atau sambil tiduran juga bisa mendengar aturan-aturan daripada YouTube ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.